Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok sejarah dari kelas 11 3 SMA Negeri 3 Surabaya. Nah, di sini kami akan membahas tentang biografi Kekaisaran Jepang, yaitu Hirohito. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Lutfi Khairil Akbar, absen 19, dan rekan di sebelah saya Difta Rahma Putri Astiafani, absen 11. Saya Nevi Azahra Aidia Asyari, absen 24. Dan saya Korinisa Oliviarani, absen 18. Dan saya Aprilia Dwi Cahyandrum, absen 5. Nah, mari saksikan penjelasan kami selanjutnya. Hirohito lahir pada 29 April 1901 di Tokyo sebagai cucu Kaisar Meiji dan putra dari putra mahkota Yoshihito. Sejak kecil ia tidak dibesarkan langsung di istana, melainkan diasuh oleh Kawamura Sumiyoshi hingga usia 3 tahun. Sebelum akhirnya kembali ke lingkungan kekaisaran, ia mulai pendidikan Gakushin pada tahun 1908 dengan bimbingan tokoh-tokoh penting seperti Jenderal Nogi dan Laksamana Togo. Pada usia 11 tahun, Hirohito sudah memegang jabatan militer sebagai letnan di Angkatan Darat dan Laut, serta menerima penghargaan tinggi sebagai Ordo Krisan. Setelah Kaisar Meiji wafat pada 1912, ayahnya naik tahta sebagai Kaisar Taisho dan Hirohito menjadi pewaris tahta. Pendidikannya juga dipengaruhi oleh Shiratori Kurakichi yang menanamkan pemikiran tentang asal-usul ilahi Kekaisaran Jepang dan pentingnya diplomasi dalam memajukan negara. Nah, selanjutnya adalah pendidikan Hirohito. Seperti yang telah kalian ketahui, Hirohito lahir pada tahun 1901 dan merupakan putra dari Kaisar Taisho. Ia mendapatkan pendidikan khusus untuk calon Kaisar di Kushun atau First School, sekolah elit bagi keluarga bangsawan Jepang. Nah, kurikulumnya meliputi sejarah Jepang dan dunia, militer dan strategi, ilmu pengetahuan alam, bahasa asing terutama bahasa Inggris, etika dan kepemimpinan kekaisaran. Ia juga mendapatkan pendidikan langsung dari guru-guru istana dan perwira militer. Pada tahun 1921, Hirohito melakukan kunjungan ke Eropa menjadi putra mahkota Jepang yang pertama kali melakukan perjalanan peran dan tindakan selama Perang Dunia Kedua. Persetujuan militer. Nah, meskipun beberapa sejarawan menggambarkan Hirohito sebagai pasifis, bukti menunjukkan ia berpengetahuan luas dan menyetujui kebijakan militer, utama termasuk operasi militer di Tiongkok dan Pasifik. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, kekebalan dari penuntutan berkat kebijakan Jenderal Douglas MacArthur, pemimpin pasukan penduduk AS, Hirohito tidak diadili sebagai penjahat perang. Hirohito yang dikenal sebagai Kaisar Showa setelah kematiannya, pemerintah Jepang teramat dalam sejarah dan memimpin Jepang bertransisi dari militeristik menjadi negara modern. Selanjutnya ada kepemimpinan Hirohito pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Hirohito menghadapi tekanan besar dari negara-negara sekutu dan sebagian masyarakat untuk diadili sebagai penjahat perang. Namun Jenderal Douglas MacArthur memilih untuk mempertahankannya demi menjaga stabilitas Jepang. Untuk itu, berbagai pihak bekerja di balik layar agar Hirohito tidak disalahkan. Sementara tanggung jawab perang diarahkan kepada tokoh militer seperti Hideki. Dalam situasi tersebut sempat muncul desakan dari keluarga kekaisaran agar Hirohito turun tahta, tetapi hal itu tidak terjadi. Pada 22 September 1987, Hirohito menjalani operasi pankreas setelah mengalami gangguan pencernaan dan diketahui menderita kanker duodenum. Meskipun sempat membaik, kesehatannya kembali menurun pada September 1988 akibat pendarahan internal yang terus berlanjut. Hirohito wafat pada 7 Januari 1989 pukul 6.33 pagi dan usia 87 tahun. Saat meninggal, ia menjadi Kaisar Jepang pertama dalam pemerintahan dan tertua dalam sejarah.
Tahtanya kemudian diteruskan oleh putra sulungnya Akihito. Kematian Hirohito juga menandai berakhirnya era Showa dan dimulainya era Heisei pada 8 Januari 1989. Pemakaman kenegaraannya dilaksanakan pada 24 Februari 1989 di Tokyo dan dihadiri banyak pemimpin dunia. Ia dimakamkan di pemakaman Kekaisaran Musashi bersama orang tuanya dan kelak berdampingan dengan istrinya. Kaisar Hirohito dikenal dengan beberapa gelar penting, seperti Kaisar Jepang ke-124, Tenno yang memiliki arti Kaisar Langit, Kaisar Showa merupakan nama era pemerintahannya yaitu era Showa. Gelar Showa sendiri memiliki arti kedamaian yang terserahkan dan digunakan setelah beliau wafat untuk penyebutan diri secara resmi. Dalam budaya Jepang, penyebutan kaisar sangat formal dan penuh penghormatan. Disebut sebagai Tenno Haika yang memiliki arti yang mulia kaisar dalam konteks resmi, tidak menyebutkan nama langsung Hirohito, melainkan setelah wafat selalu disebut sebagai Kaisar Showa. Kaisar Hirohito mendapatkan penghargaan dalam bentuk seperti dianggap sebagai simbol negara Jepang setelah Perang Dunia Kedua, dan juga dihormati sebagai pemersatu bangsa, dan juga berperan dalam masa transisi Jepang dari kekaisaran militer ke negara damai. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ilmuwan di bidang biologi laut, yang merupakan juga tokoh penting dalam sejarah Jepang modern. Nah, sekian video penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Kami di sini izin pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.